Maret 2022 lalu, Kota Serang diterjang banjir. Bahkan di beberapa titik daerah ketinggian air mencapai tinggi orang dewasa. Nah, kali ini saya berada di Sungai Cibanten yang merupakan biang kerok dari banjir di Serang. Di mana ini di belakang saya merupakan hilir dari Sungai Cibanten dan menuju sana merupakan Sungai Cibanten yang melalui daerah-daerah yang di mana beberapa daerah mengalami banjir dengan ketinggian yang beragam. Mari ikuti saya. Pemirsa, kali ini saya akan menelusuri Sungai Cibanten ini, di mana kalau Anda lihat di kanan kiri saya aja udah banyak sampah yang berada di badan sungai. Nah, kita akan menelusuri hingga nanti ke sana daerah apa saja yang mempersempit sungai aliran Cibanten ini sehingga menimbulkan banjir. Come on. Saat ini saya sudah berada di Taman Angsoka Permai, salah satu perumahan di daerah Kecamatan Kasemen, yang dimana perumahan ini juga menjadi salah satu daerah yang tergenang banjir. Nah, kalau Anda lihat di sebelah kiri saya, ini masih merupakan aliran Sungai Cibanten dan sampah-sampah yang ada di sini merupakan sisa dari banjir kemarin, dan kalian bisa memperkirakan sebegitu parahnya banjir menerjang daerah ini. Banjir di Serang ini mengakibatkan 4.436 rumah rusak yang dipicu oleh lokasi pembuatan rumah yang berada persis di badan sungai. Oke guys, ini udah daerah Lopang, dan untuk akses ke sungai sana gitu kan, ini salah satu daerah yang terdampak juga banjir kemarin. Dan kalau kalian lihat, ini jalan yang sangat susah untuk dilalui kendaraan roda 4. Seperti apa penampakan di sana? Ikuti saya. Oke. Nah, kalau kalian lihat bantaran sungai ini di pinggir-pinggir badan sungai langsung terhampar rumah-rumah warga. Kalau kalian lihat di tembok sini, ada bata yang masih basah dan juga yang sudah kering. Kurang lebih ketinggian banjir saat kemarin 1 Maret 2022 itu sampai setinggi itu. Dan ini merupakan salah satu rumah warga, rumah tidak permanen yang memang sudah terbawa air, sudah tidak berbentuk. Pada telusur Sungai Cibanten hari kedua ini, saya akan bertemu dengan Pak Yamna Rahadian, seorang aktivis lingkungan dari rekonstruksi ini. Jadi gini, saya sering bilang lah ke teman-teman, kejadian kemarin itu harus dilakukan evaluasi yang detail oleh pemerintah, mulai dari hulu sampai dengan hilir. Jadi kita nggak bisa menuding, oh ini ada penyempitan, ya seperti yang disampaikan Wagub, karena ada bangunan dan segala macam. Oke, ada penyempitan sungai karena bangunan, tapi di mana gitu loh. Nah, kemudian diidentifikasi apakah dia memang bangunan itu berdiri di lahan miliknya atau di lahan negara. Nah, kalau di lahan miliknya, cari solusinya kan. Kalau di lahan negara, tegakkan hukumnya gitu. Nah, sehingga seluruh persoalan yang ada mulai dari hulu sampai hilir itu, yang di middle streamnya ada bendungan Sindang Hela gitu loh, itu betul-betul bisa kita identifikasi gitu. Nah, itu yang kita harapkan bisa dijelaskan oleh pemerintah. Apa yang harus diperbaiki lagi tadi? Pertama, pengelola bendungan Sindang Hela harus membangun early warning system, ya kan?
Sehingga ketika ada prediksi gitu kan, debit yang akan cenderung naik, kita sudah punya sistem yang bisa menyelamatkan masyarakat untuk jiwa, paling tidak nyawa. Nah, yang berikutnya adalah pembenahan kiri kanan sungainya gitu. Jadi gimana caranya peraturan daerah atau regulasi terkait dengan garis sepadan itu ditegakkan. Yang paling populer adalah konsep waterfront city. Jadi sepanjang kiri kanan sungai itu dibangun jalan inspeksi gitu kan, sehingga masyarakat kemudian merubah pola permukimannya, tidak lagi membelakangi sungai tetapi menghadap ke sungai. Ya kalau halaman mereka kan tidak mungkin mereka akan nyampah kan. Nah di sisi lain pengelolaan sampah mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik menjadi hal yang penting kalau kita ngeliat banjir kemarin. Gitu. Tapi kan rekonstruksi bumi itu pernah ada nggak sih Pak analisis atau kajian sendiri tentang Sungai Cibanten? Kalau secara komprehensif belum, spot-spot ya, gitu kan. Tapi rekonstruksi lebih banyak bekerja di hulu. Jadi terkait dengan land cover, terkait dengan sumber airnya, gitu kan. Nah, tetapi kalau ke wilayah middle stream ke downstreamnya, persoalan lebih banyak daripada hal yang harus kita perhatikan. Gitu. Satu pertanyaan yang menggelitik barangkali, kenapa banjir besar ini terjadi justru setelah ada bendungan Sindang Heula? Iya, betul. Itu kan? Betul. Itu. Adanya Nah, Sindang Heula kan harusnya meminimalisir hal seperti ya, ini. karena salah satu fungsi dari bendungan Sindang Heula itu adalah mereduksi banjir, bukan menaikkan volume air kemudian menjadi banjir di kawasan hilirnya. Itu yang sebenarnya tuntutan yang kita sampaikan ke Balai Besar untuk bisa dijawab agar masyarakat paham gitu loh. Bahwa banjir ini, ini bukan karena Sindang Heula, tapi karena ada faktor-faktor apa gitu. Yang berita yang mengatakan bahwa Sindang Heula juga kelebihan ininya. Bagaimana cara ini? balik lagi kepada water management-nya kan gitu loh. Ya kalau kita melepas 10 liter air dalam 1 detik, ya tentu beda dampaknya kalau kita melepas 10 liter air dalam 1 menit. Itu yang kita harapkan bisa dijelaskan oleh Sindang Heula. Ya katanya ada kelebihan 2 juta meter kubik kan. Dari 9 juta kapasitas, kondisi saat itu 11 juta. Nah ngelepas 2 jutanya gimana gitu. Sehingga ada banjir yang luar biasa seperti ini. Setelah saya menggali informasi lebih dalam mengenai Sungai Cibanten ini, akhirnya rasa penasaran saya membawa saya ke tempat di mana hulu dari Sungai Cibanten ini berada. Teman-teman dari MAHAPK itu apa sih Kak? Mahasiswa pecinta kelestarian alam. Mahasiswa pecinta kelestarian alam, dan episode kali ini terkait tentang telusur Sungai Cibanten. Memang kita mau coba sebenarnya apa sih masalahnya, dan kalau hulunya dari Sungai Cibanten sendiri tuh di mana? Gitu. Nah itu ada di sini, ya nggak Mas? Ya benar, ini hulunya Sungai Cibanten. Sungai Cibanten sendiri, Kakak udah memperhatikan ini dari kapan? Kalau untuk Sungai Cibanten ya, kita udah memperhatikan dari tahun 2019 kalau saya pribadi. Dari tahun 2019 ini hulunya Sungai Cibanten gitu, alirannya sampai tembus ke Banten, hilirnya. Ada berapa titik yang udah teman-teman kunjungi, teman-teman lihat ketika pas banjir kemarin? Ada banyak titik sih, terutama yang lebih parah itu kan di Kenari. Di Kenari itu sempat sampai debit airnya tuh melebihi atap rumahnya gitu. Menggunakan ini juga? Iya, sama. Menggunakan perahu bot. Untuk tim evakuasi juga menggunakan bot. Ketika yang rumahnya terendam banjir, kita angkut barang-barang yang bisa diangkut dan orang-orangnya gitu melalui perahu bot ini. Berarti dari sini ke Sindang Heula terus nembus ke daerah Kota Serang sampai hilirnya ada di Karangantu. Iya, benar.